Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesimpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan record mata kuliah Kapasitas Kimia ini. Setelah serta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rika Sofiatul Huda, dan ada Ridwan, Yusuf Hidayat, dan juga Sekar Nistina akan menjelaskan analisis konsep mengenai gas. Boleh di-share screen dulu? Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ridwan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dika. Yang pertama yaitu ada label konsepnya itu ada gas. Nah, untuk definisi konsep, gas adalah zat yang secara normal berada pada keadaan gas, pada suhu dan tekanan biasa. Nah, ini sumber diambil dari buku Raymond Cheng tahun 2005. Nah, untuk atributnya terdiri dari atribut kritis dan variabel. Untuk atribut kritis, yaitu ada atom, molekul elemen, molekul senyawa. Dan untuk variabel, yaitu ada suhu, tekanan. Nah, untuk hierarki konsep yang karena kita akan bahas gas, berarti untuk superordinatnya itu gas, untuk ordinat tidak ada. Nah, untuk subordinat yaitu ada sub-sub berwujud gas, tekanan gas, hukum-hukum gas, persamaan gas ideal, hukum Dalton, teori kinetik, gas penyimpangan perilaku. Nah, dan untuk jenis konsep yaitu berdasarkan konkret. Nah, untuk contohnya tersendiri itu ada misalnya ada oksigen, nitrogen, neon. Dan untuk non-contoh yaitu ada bromin dan karbon. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada zat-zat yang berwujud gas. Nah, label konsep yang kedua ini, zat-zat yang berwujud gas, untuk definisinya ialah zat apapun dalam bentuk gas pada suhu dan tekanan yang normal. Ini sama sumbernya dari Raymond Cheng. Nah, untuk atribut kritisnya yaitu unsur dan senyawa. Nah, untuk atribut variabel yaitu ada suhu dan tekanan. Nah, untuk hierarki konsep, untuk koordinatnya itu ada gas, koordinatnya tidak ada. Nah, untuk subordinatnya itu ada gas monoatomik dan gas diatomik. Nah, untuk jenis konsepnya itu konkret. Nah, contohnya itu seperti golongan 8A atau gas mulia, ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, ada juga misalnya yang berupa gas monoatomik seperti gas H2, N2, O2, O3, dan F2. Nah, untuk contohnya itu misalnya golongan 2A, berilium, magnesium, dan lainnya. Untuk selanjutnya saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tekanan gas, yang mana definisi dari tekanan gas ini yaitu salah satu sifat gas yang dapat segera diukur, yang didefinisikan sebagai gaya yang diberikan setiap satuan luas. Ini berdasarkan buku Raymond Cheng. Kemudian untuk atributnya ada atribut kritis dan variabel. Untuk pertama yaitu atribut kritis, ada molekul, dan juga dapat diukur karena memang tekanan gas ini dapat kita ukur dengan menggunakan bantuan alat. Kemudian untuk yang kedua yaitu atribut variabel, terdiri dari gaya, luas, dan volume gas karena ketiga hal tersebut dapat berubah pada setiap gas. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hierarki konsep, superordinatnya yaitu gas karena tekanan gas ini merupakan salah satu subordinat dari gas. Untuk ordinatnya yaitu hukum-hukum gas dan subordinatnya yaitu tekanan atmosfer. Kemudian jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip karena memang perlu kajian ilmu pengetahuan lebih lanjut untuk
mengkaji tekanan gas dan juga contoh serta non-contohnya. Kemudian untuk contohnya ada balon udara dan udara yang mendorong cairan pada pipet tetes. Kemudian untuk non-contohnya itu ada udara yang berada di luar kabin pesawat. Selanjutnya yaitu tekanan atmosfer, yang mana tekanan atmosfer ini merupakan tekanan yang diberikan oleh atmosfer bumi, yang mana nilai sesungguhnya dari tekanan atmosfer ini tergantung pada letak, suhu, dan kondisi cuaca. Ini berdasarkan buku Raymond Cheng. Kemudian untuk atribut kritisnya ada atom, molekul, dan juga tekanan atmosfer ini dapat diukur. Untuk atribut variabelnya ada kerapatan atmosfer dan juga ketinggian tempat. Nah, kedua hal ini saling berkaitan karena memang dapat berubah serta mempengaruhi nilai dari tekanan atmosfer itu sendiri. Kemudian untuk hierarki konsepnya, superordinatnya yaitu tekanan gas, kemudian ordinatnya tidak ada, dan subordinatnya juga tidak ada. Untuk jenis konsep yaitu konsep berdasarkan prinsip. Contohnya udara di luar kabin pesawat terbang, dan non-contohnya itu balon udara. Selanjutnya yaitu hukum-hukum gas. Hukum gas ini merupakan hukum yang menjelaskan perilaku fisik dari gas, hukum-hukum yang memperlihatkan hubungan antara tekanan, suhu, volume, dan jumlah gas. Untuk atributnya di sini ada atribut kritis, yaitu perilaku fisik hubungan volume, tekanan, dan juga suhu dengan volume serta volume dengan jumlah gas. Untuk atribut variabelnya ada volume, tekanan, dan suhu. Untuk hierarki konsepnya, superordinatnya itu gas, ordinatnya tidak terdefinisi, dan subordinatnya ada hukum Boyle, hukum Carles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Contohnya, pembuatan amonia dari gas hidrogen dan nitrogen. Untuk non-contohnya yaitu pembakaran glukosa. Kemudian selanjutnya hukum Boyle, yang mana definisinya yaitu tekanan dari sejumlah tetap suatu gas pada suhu yang dijaga konstan adalah berbanding ke bawah. Coba. Berbanding terbalik dengan volumenya. Kemudian untuk atribut kritisnya ada jumlah konstan tekanan dan volume dari sistem, serta ada juga suhu. Untuk atribut variabelnya ada tekanan, volume, dan suhu. Untuk hierarkinya, superordinatnya itu hukum gas, kemudian ordinatnya itu hukum Carles dan hukum Gay-Lussac, kemudian hukum Avogadro. Untuk subordinatnya yaitu gas ideal. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip, dan contohnya tadi PV sama dengan K, dan juga non-contohnya PN sama dengan K. Untuk selanjutnya yaitu hukum Carles, yang mana definisinya yaitu volume dari sejumlah tetap gas pada tekanan konstan adalah berbanding lurus dengan suhu mutlak gas itu, berdasarkan buku Raymond Cheng. Kemudian untuk atribut kritisnya yaitu jumlah konstan suhu dan volume dari sistem, dan juga tekanan. Untuk atribut variabelnya yaitu suhu, volume, dan tekanan. Hierarki konsepnya superordinat yaitu hukum gas, kemudian ordinatnya yaitu hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Kemudian subordinatnya ada gas ideal. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Contohnya VT sama dengan K, dan non-contohnya P per T sama dengan K. Selanjutnya yaitu hukum SAC, yang mana definisinya yaitu pada jumlah dan volume gas yang konstan, tekanan gas sebanding dengan suhu. Mohon ke bawah lagi.
diulangi ya. Untuk selanjutnya ada hukum Gay-Lussac yang mana definisinya yaitu pada jumlah dan volume gas yang konstan, tekanan gas sebanding dengan suhu. Untuk selanjutnya yaitu atribut kritisnya jumlah konstan, tekanan dan suhu dari sistem dan juga volume gas. Untuk atribut variabelnya ada tekanan, suhu, dan volume. Kemudian untuk hierarki konsep, superordinatnya yaitu hukum gas, ordinatnya hukum Boyle, hukum Carlos, dan hukum Avogadro, serta subordinatnya yaitu gas ideal. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Contohnya yaitu P per T sama dengan K, dan non-contohnya R per T sama dengan K. Untuk selanjutnya yaitu hukum Avogadro, definisi karena Yusuf kayaknya terkena jaringan, dilanjutkan ya. Yang selanjutnya ada hukum Avogadro, di mana definisinya itu gas-gas yang mempunyai volume yang sama pada tekanan dan temperatur yang sama akan memiliki banyak partikel atau molekul yang sama pula. Sumbernya dari buku Raymond Cheng tahun 2005. Nah, untuk atribut kritisnya ini ada volume gas, jumlah partikel atau molekul gas, dan variabelnya ada molekul gas dan massa molar gas. Nah, untuk hierarki konsep, superordinatnya itu ada hukum gas, yang ordinatnya itu atau yang setaranya itu ada hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Dan yang subordinatnya ada kinetik gas dan gas ideal. Jenis konsepnya ini berdasarkan prinsip, contohnya adalah V per N sama dengan K, dari yang contohnya V per T sama dengan K2. Boleh ke bawah lagi. Nah, yang nomor 10 ini, yang selanjutnya ada gas ideal, yang artinya itu gas hipotesis yang perilaku tekanan, volume, suhunya dapat dijelaskan secara lengkap melalui persamaan gas ideal. Sumbernya juga sama ya dari buku Raymond Cheng 2005. Untuk atribut kritisnya ada persamaan gas ideal, suhu, tekanan, volume gas, dan juga pada keadaan standar. Untuk atribut variabelnya volume dan juga mol. Untuk hierarki konsep superordinatnya ada gas, untuk ordinatnya kinetik gas, dan juga subordinatnya gas mulia. Konsepnya ini menyatakan simbol karena rumus ya, karena persamaan ideal itu ada rumusnya, menyatakan rumus. Contohnya adalah gas nitrogen, oksigen, hidrogen, gas mulia, karbon dioksida. Pokoknya gas yang temperatur tinggi. Dan yang contohnya itu ada gas yang memiliki temperatur rendah seperti fluor dan klor. Oke, next ke bawah. Nah, yang selanjutnya ada hukum Dalton tentang tekanan parsial, di mana definisi konsepnya itu tekanan parsial yaitu tekanan masing-masing komponen gas di dalam campuran. Atribut kritisnya ada hukum Dalton, tekanan dan volume, untuk variabelnya ada fraksi mol. Untuk hierarki konsepnya superordinatnya ada gas, koordinatnya tidak ada, dan subordinatnya tidak ada. Jenis konsepnya ini konkret. Contohnya itu oksigen, dan contohnya amonia. Selanjutnya nomor 12 ada teori kinetik molekul gas. Definisinya sifat makroskopik dan suhu. Sifat makroskopik seperti tekanan dan suhu gas dapat dihubungkan dengan gerakan kinetik molekul-molekul. Teori kinetik molekul gas mengasumsikan bahwa molekul-molekul gas bersifat ideal. Jumlah molekulnya sangat besar dan seluruh gerakannya adalah acak. Untuk atribut kritisnya ada molekul dan tumbukan. Untuk variabelnya ada energi, kinetik, suhu, dan volume. Untuk hierarki konsepnya yang superordinatnya ada gas,
Ordinatnya tidak ada, subordinatnya ada penerapan hukum gas, distribusi kecepatan molekul, kecepatan akar rata-rata kuadrat, difusi, dan gas. Untuk konsepnya ini konkret, contohnya merebus air, bahan yang bersentuhan dengan aspal. Nah, yang contohnya ada air pada suhu normal dan juga ada bahan dalam keadaan suhu normal. Untuk yang nomor 13 ada penerapan hukum-hukum gas, mana artinya teori kinetik gas didasari pada model sederhana secara kualitatif. Dimungkinkan untuk menggunakan teori itu untuk menjelaskan sifat-sifat umum zat yang berwujud gas. Atribut kritisnya ada sifat-sifat umum sifat-sifat umum zat yang berwujud gas. Untuk variabelnya ada hukum-hukum gas. Untuk teori konsep superordinatnya ada kinetik gas. Koordinatnya ada kecepatan molekul, kecepatan akar rata-rata, kuadrat, dan juga difusi gas. Untuk subordinatnya ketermampatan, ada hukum Boyle, hukum Charles, hukum Avogadro, hukum Dalton tentang tekanan parsial. Jenis konsepnya ini abstrak, contohnya jarum suntik, balon udara, dan juga meniup balon. Untuk non-contohnya ada kereta yang ditarik 2 ekor kuda lebih cepat daripada 1 ekor kuda. Terus selanjutnya direkankan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang nomor 14 ada ketermampatan. Definisi konsep, mudah tidaknya dimampatkannya gas. Sumbernya dari Chang 2005. Atribut kritisnya ada molekul, atribut variabelnya ada jarak dan ruang. Hierarki konsep untuk superordinat ada penerapan hukum-hukum gas, ordinatnya ada hukum Boyle, hukum Charles, hukum Avogadro, dan hukum Dalton tentang tekanan parsial. Untuk subordinatnya tidak ada, jenis konsepnya konsep berdasarkan prinsip. Contohnya molekul dalam fase gas yang dipisahkan oleh jarak yang cukup lebar. Dan non-contohnya menyalakan api unggun. Kemudian label konsep yang ke-15 ada hukum Boyle. Definisi konsep, laju tumbukan molekul dengan dinding setiap detik sebanding dengan besaran kerapatan, yaitu jumlah molekul per satuan volume gas. Sumber dari Chang 2005. Atribut kritisnya ada molekul dan tumbukan, atribut variabelnya ada kerapatan, volume, dan tekanan. Untuk hierarki konsep, di superordinat ada penerapan hukum-hukum gas, di ordinat ada ketermampatan, hukum Charles, hukum Avogadro, dan hukum Dalton tentang tekanan parsial. Untuk subordinatnya tidak ada. Jenis konsepnya konsep berdasarkan prinsip, contohnya tekanan yang ditimbulkan oleh gas dihasilkan oleh tumbukan molekul-molekul dengan dinding wadah. Non-contohnya cahaya matahari. Nah, kemudian label konsep nomor 16 ada hukum Charles. Definisi konsepnya, energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan suhu mutlak dari sampel. Sumber dari Cheng 2005. Atribut kritisnya ada molekul dan tumbukan. Atribut variabelnya ada suhu, energi, kinetik, dan volume. Ordinat ada penerapan hukum-hukum gas, ordinatnya ada ketermampatan, hukum Boyle, hukum Avogadro, dan hukum Dalton tentang tekanan parsial. Subordinatnya tidak ada, jenis konsep berdasarkan prinsip. Contohnya, ketika gas dipanaskan, molekul-molekul akan lebih sering menumbuk dinding. Non-contohnya balon udara. Kemudian label konsep yang ke-17 ada hukum Avogadro. Definisi konsep pada suhu dan tekanan yang sama untuk gas-gas dengan volume yang sama, apakah gas-gas tersebut sama ataupun berbeda, maka gas-gas tersebut mengandung jumlah, boleh ke bawah, mengandung jumlah molekul yang sama, sumber dari Cheng 2005. Atribut kritisnya ada jumlah mol gas, atribut variabel, suhu, tekanan, dan volume. Hierarki konsep, pada superordinat ada penerapan hukum-hukum gas, pada ordinat ada ketermampatan, hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Dalton tentang tekanan parsial. Subordinatnya tidak ada. Jenis konsep berdasarkan prinsip. Contohnya meniup balon dan mencontoh botol soda. Kemudian label konsep yang ke-18 ada hukum Dalton tentang tekanan parsial.
Definisi konsep, jika molekul-molekul tidak saling tarik-menarik atau tolak-menolak, maka tekanan yang ditimbulkan oleh satu jenis molekul tidak dipengaruhi oleh kehadiran gas lainnya. Sumbernya dari Cheng 2005, atribut kritis ada molekul, atribut variabelnya, gaya tarik-menarik, dan gaya tolak-menolak. Supraordinatnya ada penerapan hukum-hukum gas, ordinatnya ada ketermampatan, hukum Boyle, dan hukum Charles, dan hukum Avogadro. Subordinatnya tidak ada, jenis konsep berdasarkan prinsip. Contohnya tekanan total gas diberikan oleh jumlah dari tekanan masing-masing gas. Contohnya ada pompa sepeda. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu label konsep yang ke-19 ada distribusi kecepatan molekul. Untuk definisi konsep yaitu pada suhu tertentu, kurva distribusi memberitahukan jumlah molekul yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Semakin ringan molekul, semakin cepat gerakannya. Sumbernya yaitu Chang 2005. Nah, untuk atribut kritis yaitu molekul dan kurva distribusi. Nah, untuk atribut variabel yaitu ada kecepatan suhu. Nah, untuk superordinatnya itu ada teori kinetik gas. Untuk ordinatnya yaitu penerapan hukum-hukum gas, kecepatan akar rata-rata dan akar rata-rata kuadrat dan difusi gas. Untuk subordinatnya tidak ada. Untuk jenis konsepnya itu konkret. Dan untuk contohnya itu misal pada suhu lebih tinggi, molekul gas nitrogen lebih banyak yang bergerak dengan lebih cepat. Nah, untuk contohnya itu ban pelampung kolam renang. Untuk selanjutnya yaitu ada kecepatan akar rata-rata kuadrat. Nah, kecepatan molekul rata-rata pada suhu tertentu Chang 2005. Nah, atribut kritisnya itu molekul, untuk atribut variabelnya itu kecepatan rata-rata suhu. Nah, untuk superordinatnya yaitu teori kinetik gas, untuk ordinatnya penerapan hukum-hukum gas, distribusi kecepatan molekul dan difusi gas. Nah, untuk subordinatnya tidak ada. Untuk jenis konsep yaitu konkret. Nah, untuk contohnya yaitu Jupiter dapat menahan baik gas-gas berat maupun gas-gas ringan dalam atmosfernya. Nah, untuk mencontohnya yaitu bumi dapat menahan baik gas-gas berat maupun gas-gas ringan dalam atmosfernya. Untuk label konsep yang 20 yaitu difusi gas. Untuk definisi konsep yaitu campuran antara molekul satu gas dengan molekul gas lainnya yang terjadi secara sedikit demi sedikit berdasarkan sifat kinetiknya. Sumber Chang 2005. Untuk atribut kritis yaitu molekul gas konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Untuk atribut variabel yaitu ada waktu. Untuk hierarki konsep, superordinatnya yaitu teori kinetik gas. Untuk ordinatnya yaitu penerapan hukum-hukum gas, distribusi kecepatan molekul, dan kecepatan akar rata-rata kuadrat. Subordinatnya tidak ada, jenis konsep konkret. Untuk contohnya, misal botol berisi larutan amonia pekat dibuka di salah satu ujung meja praktikum. Nah, akan memerlukan waktu sebelum seseorang mencium baunya di bagian ujung lainnya dari meja itu. Nah, untuk contohnya yaitu melemparkan kaleng aerosol ke dalam api. Nah, untuk yang terakhir, label konsep yang nomor 21 yaitu penyimpangan gas perilaku ideal. Nah, untuk definisi konsep yaitu menjelaskan perilaku gas nyata persamaan ideal dimodifikasi dengan memasukkan volume tertentu molekul dan gaya tarik menarik di antara gas-gas Untuk sumbernya dari Chang 2005. Untuk atribut kritisnya yaitu perilaku ideal tidak dapat diberlakukan untuk semua kondisi. Untuk atribut variabel yaitu suhu dan volume. Untuk hierarki konsep yaitu superordinat gas. Untuk ordinat tidak ada dan subordinat juga tidak ada. Untuk jenis konsepnya itu konkret. Nah, untuk contohnya itu misalnya seperti mendinginkan gas dan persamaan van der Waals. Nah, untuk mencontoh yaitu ban motor yang kempes karena lama tidak digunakan. Mungkin itu dia analisis konsep gas. Saya akan persilakan kembali ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima
kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.